Selamat pagi Bu Mensos, perkenalkan saya Widya dari MNC Portal Indonesia. Izin Bu, saya mau nanya, selain di Tangerang ini ada lagi gak temuan lain soal pungli bansos? Terima kasih. Banyak sekarang lagi ditangani, ada dari Barreskrim maupun dari Kejaksaan Agung juga masih banyak. Tapi kan tidak semudah itu untuk melakukan keputusan atau penetapan, itu tidak semudah itu. Contohnya di beliaunya ini Pak Kejari ini meriksa 4.000 orang. Jadi artinya tidak mudah memang. Ya memang harus begitu kalau memang mau benar gitu. Seperti itu. Apa? Daerahnya? Aduh aku lupa. Ada di Jawa, ada di luar Jawa, ada. Yang di Depok, ya cuman tadi saya sampaikan memang tidak mudah. Jadi di Kejari pun ini cukup lama, bahkan Pak Kejari akhirnya konsentrasi memutuskan resource SDM ini untuk nangani ini gitu. Karena memang kan butuh waktu dan butuh sumber daya manusia yang cukup besar untuk nangani ini. Karena kan saksinya juga demikian banyak begitu. Kita telah melakukan penyidikan di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang atas penyalahgunaan dana bansos program Keluarga Harapan. Dalam bantuan sosial PKH 2018-2019 ini, kita telah menetapkan 2 tersangka penyalahgunaan dana PKH ini yang mana dilakukan oleh pendamping sosial. Adapun modusnya, itu yang pertama, si kedua tersangka ini atau pendamping sosial ini, itu meminta kepada KPM atau keluarga penerima manfaat, meminta mengenai ATM-nya. Lalu ATM itu oleh pendamping sosial, dia ambil sendiri, dia gesek di ATM. Setelah dapat, jumlah yang digesek itu diserahkan kepada KPM atau keluarga manfaat itu tidak sesuai dengan apa yang digesek. Jadi ada selisih. Memang kalau dilihat selisih itu, ada yang 50.000 dan 100.000. Tapi kalau dijumlah dengan keluarga penerima manfaat, itu jumlahnya fantastis. Jadi untuk 4 desa aja, itu uang yang tidak disalurkan atau disalahgunakan kedua tersangka itu sekitar 800 juta. Jadi begini, sebetulnya para pendamping ini sudah menerima gaji. Jadi mereka sudah menerima gaji. Dan kemudian artinya bahwa tidak ada alasan lagi mereka kemudian memotong untuk apapun. Karena mereka menerima gaji. Yang ketiga, untuk masyarakat sendiri sebetulnya semenjak saya menjadi menteri mulai bulan Januari itu kita minta daerah membetulkan datanya. Jadi ada kurang lebih 14 juta data itu yang dibetulkan oleh daerah. Ada yang daerah aktif, ada yang daerah tidak aktif. Kenapa? Karena saya mengembalikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 bahwa data penerima tentang fakir miskin itu berasal dari daerah. Jadi saya kembalikan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang data untuk fakir miskin. Jadi itu kenapa kemudian kami meminta daerah untuk kalau memang kurang ya diusulkan saja. Papua itu jangan dikira Papua jauh sana tidak memperbaiki. Ada satu daerah kabupaten yang sudah memperbaiki data itu 100%. Dan kenapa kemudian Papua sebelumnya tahun 2020 mereka hanya menerima sekitar 15.000 orang, tapi di tahun 2021 menerima 28.000 orang. Jadi artinya naik 100% jumlahnya. Karena kenapa kita bisa naik? Karena kami membetulkan, kalau teman-teman ingat, yang Padan kemudian kita hapus, yang sama itu kita hapus.
Nah, sehingga itulah bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk usulan-usulan baru.